Hai Sobat Jas Lurah. Pada kesempatan kali ini tim Jas Lurah ingin berbagi informasi mengenai sejarah-sejarah cikal bakal Partai Komunis Indonesia berkembang di Indonesia pada masa itu. Mari langsung saja kita mulai. Sebelumnya kami ingatkan agar tap tombol like serta subscribe-nya, agar dapat membangun channel ini untuk mengedukasi generasi-generasi muda Indonesia. Dan terus bantu kami, karena sebagian yang kami dapatkan akan kami donasikan ke Yayasan Yatim Piatu. Insya Allah doakan agar channel kami selalu istiqomah dalam berbagi dan peduli sesama. Kembali ke topik utama, cikal bakal Partai Komunis Indonesia, bermula dari tokoh misionaris Belanda yang bernama Henk Snevely dan kaum sosialis Hindia Belanda lainnya, membentuk Serikat Tenaga Kerja di pelabuhan pada tahun 1914, dengan nama Indische Social Democratic Association atau dalam bahasa Belanda, Indische Sociaal Democratische Vereniging, atau ISDV. ISDV pada dasarnya dibentuk oleh 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP dan Partai Sosialis Belanda yang kemudian menjadi SDP Komunis, yang berada dalam kepemimpinan Hindia Belanda. Para anggota Belanda dari ISDV memperkenalkan ide-ide Marxis, untuk mengedukasi orang-orang Indonesia yang mencari cara untuk menentang kekuasaan kolonial. Pada Oktober tahun 1915, ISDV mulai aktif dalam penerbitan surat kabar berbahasa Belanda, yaitu, Het Vrije Woord, dalam arti wajah sedih kata yang merdeka. Editornya adalah Adolf Bars. Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan untuk Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu hanya 3 orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti-kapitalis. Perubahan terjadi kembali, ketika Snevely memindahkan markas mereka dari Surabaya ke Semarang, dan menarik banyak penduduk asli dari berbagai elemen, seperti agamawan, nasionalis dan aktivis gerakan lainnya, yang akhir-akhir ini sedang tumbuh di Hindia Belanda sejak tahun 1900. Di bawah pimpinan Snevely, partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda, dan menjauhkan diri dari ISDV dan menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah karena menolak berpura-pura menjadi Dewan Masyarakat atau Volksraad Hindia Belanda. Pada tahun 1917, kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri, dan membentuk partai sendiri dengan nama Partai Demokrat Sosial Hindia. Pada tahun 1917, ISDV meluncurkan sendiri publikasi pertama berbahasa Indonesia, yaitu Suara Merdeka. Di bawah kepemimpinan Snevely, ISDV yakin bahwa revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti di Indonesia. Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara, dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah Pengawal Merah, dan dalam waktu 3 bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu, memberontak di Surabaya di sebuah pangkalan Angkatan Laut Utama di Indonesia saat itu, dan membentuk sebuah Dewan Soviet. Para penguasa kolonial menindas Dewan-Dewan Soviet di Surabaya dan ISDV, pada akhirnya para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Snevely. Para pemimpin pemberontakan dari kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun. Sementara itu, ISDV membentuk blok dengan organisasi anti-kolonialis, yaitu Sarekat Islam. Banyak anggota SI, seperti dari Surabaya, pada akhirnya Semaun dan Darsono dari Solo tertarik dengan ide-ide Snevely. Sebagai hasil dari strategi Snevely yaitu, blok dalam, banyak anggota SI, dibujuk untuk mendirikan revolusioneris yang lebih dalam Marxis didominasi Sarekat Rakyat. ISDV terus bekerja secara klandestin. Meluncurkan publikasi lain, yaitu Suara Rakyat. Setelah kepergian paksa beberapa kader Belanda, dalam kombinasi dengan pekerjaan di dalam Sarekat Islam, keanggotaan telah berpindah dari mayoritas Belanda ke mayoritas Indonesia. Pada tahun 1919 hanya memiliki 25 anggota Belanda, dari total anggota yang kurang dari 400 anggota. Demikianlah sedikit informasi mengenai cikal bakal Partai Komunis Indonesia, atau yang disingkat PKI. Terima kasih telah menonton dan tetaplah setia bersama kami, Jas Lurah.